pelaksanaan pembangunan di Majalengka menuju Majalengka Lakung Sae tentu tidaklah mudah. Pak, berarti kalau kepala daerah itu tidak rajin ke Jakarta, tidak rajin ketok-ketok pintu, susah lah ya. Seberapa besar sekarang kalau misalnya diangkakan itu Pak ya, perhatian pemerintah pusat ke Majalengka khususnya? Ya, saya tersendiri, ini kadang-kadang menjadi salah arti. Kenapa salah artinya? Ada persepsi yang terbangun, seolah-olah Langkung Sae itu adalah kata perbandingan. Ya. Yang membandingkan antara pemerintahan yang saya pimpin hari ini dengan pemerintahan masa lalu. Padahal kita tidak ada ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Selamat siang. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya Adi Sasono, pemimpin redaksi Tribun Jabar. Hari ini saya berada di sebuah tempat yang menurut saya sangat keren. Ini terletak di halaman belakang pendopo Kabupaten Majalengka. Saya dilingkari oleh setidaknya 4 pohon mangga, tinggi-tinggi, keren, rumputnya bagus, ada gemercik air, keren. Nah, tentu saja saya sudah ditemani Pak Bupati Majalengka, Bapak Herman Suherman. Pak, selamat siang Pak. Selamat siang. Sehat Pak ya? Oke, mantap. Mudah-mudahan Kang Adi juga sehat. Siap, amin Kang. Ini kan sebulan lagi kita sudah melalui 2025 Pak. Nah, 2026 sudah pasti akan kita jalani. Nah, apa yang akan Pak Herman kerjakan dalam 2026? Ya, baik, terima kasih Kang Adi. Bahwa kurang lebih 8 bulan lebih saya dipercaya oleh publik, dilantik oleh Pak Presiden menjadi bupati. Kemudian sepanjang 8 bulan itu juga kami menyusun strategi dan pelaksanaan pembangunan di Majalengka menuju Majalengka Lakung Sae tentu tidaklah mudah. Ya. Pasti Pak. Apalagi saat ini kita dihadapkan kepada persoalan fiskal daerah, di mana Inpres nomor 1 tahun 2025 efisiensi masih berlaku, dan kemudian pada akhirnya hampir setiap kabupaten kota di Indonesia termasuk Majalengka pun terkena potongan. Namun demikian ini tidak menyurutkan kami untuk berjuang bagaimana mengajak seluruh komponen dari mulai ASN dan masyarakat bersama-sama untuk mengawal bagaimana mewujudkan Majalengka Lakung Sae dari semua aspek kehidupan, ya, baik di bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, keagamaan dan lain-lain agar bisa Lakung Sae. Tentu di tahun 2026 ini kami mencoba ya melanjutkan kegiatan-kegiatan yang sudah terlaksana di tahun sebelumnya, ya, karena sifatnya itu tidak pakai biaya. Tapi tetap kita lanjutkan karena menyangkut masalah bagaimana kami ingin mengajak ya teman-teman ASN masyarakat untuk terus membangun hubungan yang lebih dekat, ya, baik dekat terhadap penciptanya, ya, dan juga terhadap manusia. Bagaimana menjaga keseimbangan hablum minallah hablum minas. Artinya di tahun 2026 ini program-program ya peningkatan ketakwaan kepada Yang Maha Kuasa melalui sholat subuh berjamaah, kemudian sholat duha sebelum kita bekerja, terus ini harus bisa terlaksana sepanjang saya menjadi bupati dan seterusnya, harapannya seperti itu. Kemudian di samping kegiatan rutin yang kita laksanakan 5 yang lalu, kita pun 2026 mencoba memetakan Pak. Tadi bicara masalah kapasitas fiskal kita, ya, tahun 2026 juga terjadi lagi Pak ya. Bahkan cukup luar biasa. Namun kami harus bagaimana mensiasati, membangun strategi agar jangan sampai janji politik yang kami susun, yang dituangkan pada RPJMD
Ya. kemudian dari RPJMD menjadi sebuah arah yang akan kita tuju dalam membangun Majalengka, dijabarkan oleh kepala OPD, para di OPD di dinas, baik ya dituangkan dalam Renestrat dan Renza Dinas, kemudian jadi program, semuanya harus bermuara kepada pencapaian visi misi kami yang tertuang. Ya. Nah, strateginya apa tuh Pak? Pasti menarik nih strateginya. Ya, kalau kita bicara semuanya dari mulai aspek ya kesehatan, pendidikan dan infrastruktur, keagamaan dan yang lain, pasti dengan anggaran yang sangat minim ini tidak akan mungkin bisa tercapai. Namun demikian, karena ini sudah menjadi sebuah janji politik ya yang menjadi sebuah rencana pembangunan jangka menengah yang harus menjadi arah yang akan kita tuju, maka mau tidak mau kita harus berjuang maksimal mungkin. Memang kemarin ya Pak Gubernur sudah memanggil kepada seluruh kabupaten kota, para bupati wali kota untuk duduk bersama. Bagaimana dengan kondisi fiskal yang seperti ini, setiap kabupaten kota dengan provinsi diajak berpikir mana yang paling prioritas. Apa yang kita depankan. Dan kemudian ya kita bersepakat pada saat itu, ya kita berbicara, duduk bersama dengan Pak Gubernur, bagaimana di saat di tengah-tengah anggaran seperti ini, kebutuhan apa yang harus kita kedepankan. Maka kemudian sepakat, ya hampir semua kabupaten kota termasuk Majalengka, bagaimana kita menjawab ya kebutuhan publik akan urusan dasar. Ya. Apa itu infrastruktur? Infrastruktur. Kenapa infrastruktur? Karena infrastruktur itu kan dimanfaatkan oleh semua orang. Ya, tidak si kaya, ekonomi tidak juga miskin. Itu pasti, Pak, ya. Ya, yang memanfaatkan tidak si kaya, tidak semiskin. Ya. Dan kemudian ketika kita sentuh infrastruktur, maka kemudian akan berdampak kepada ekonomi. Teorinya 1,5% kita bangun infrastruktur, maka 1% akan tumbuh ekonomi. Ya, okay. Maka itulah menjadi sebuah komitmen bersama bagaimana seluruh kabupaten kota prioritas tahun 2026 ini ya kita fokus bangun infrastruktur, jalan, jembatan, dan juga irigasi. Dari mana dananya? Semuanya berkolaborasi dengan kemampuan fiskal yang ada dari dana DAU, dari dana transfer kita, kemudian dari DAK, kemudian juga ada dari provinsi. Karena Pak Gubernur juga sepakat nanti jalan kabupaten yang bisa di-cover, diusulkan bisa di-cover, termasuk kami pun memanfaatkan jaringan dengan kementerian. Kementerian. Ada sekarang IJD Invest Jalan Daerah yang dulu tidak ada, ya di pusat itu sekarang ada DAK dan ada IJD. Baru berarti ini Pak ya. Ya. Dan alhamdulillah ya ketika kita sowan silaturahmi matur ke Pak Menteri ya, karena kita merasakan suasana ini, anggaran kita sangat terbatas. Kewajiban kita untuk memperbaiki jalan yang hari ini kalau dipresentasikan hampir 13% jalan kita dalam kondisi yang rusak. 13%. Maka kemudian kami ingin di tahun 2026 ini dari berbagai sumber baik dari APBD, dari provinsi dan juga bantuan dari IJD, dari pemerintah pusat, dari Kemenpu, ini bisa akan meringankan. Saya harapkan di tahun 2026 ini setidaknya harapannya tersisa 8% lah ya jalan rusak di Kota Majalengka. Nanti dari di cover di 2027 berikutnya Pak. Ya, jadi kita sisa kedepannya kan tinggal sebentar. Nah, namun demikian Kang, karena kami juga punya PR, ya, karena PR kami di Majalengka angka kemiskinan masih tinggi. Pada saat tahun 2004 kemarin rilis BPS kita 10,82. 10,82. Ya, kemarin 8 bulan kita genjot ya dengan berbagai macam program pada Mata Hati ya. Mata Hati di bidang tenaga kerjaan ya. Kita sudah bisa menekan angka pengangguran dari 4,01 kemudian jadi 3,7 dan sekarang angka kemiskinan pun dari 10,81 menjadi 10,82 menjadi 10,31. Turun ya. 5 sekian poin turun. Ya. Ini kan sebuah pencapaian yang luar biasa alhamdulillah. Kemudian berikutnya yang tak kalah penting dengan angka kemiskinan seperti itu ya kami pun ini menjadi PR yang harus kita laksanakan. Makanya di samping infrastruktur yang difokus semua sepakat kami pun tidak boleh meninggalkan program untuk mengentaskan kemiskinan. Maka di tahun 2026 yang akan datang, kami sudah menyiapkan anggaran untuk menekan angka kemiskinan melalui pembangunan rumah tidak layak huni.
Oke. Bantuan keuangan dari kabupaten untuk desa, namun nanti kita arahkan penggunanya untuk mengentaskan kemiskinan melalui masyarakat yang miskin dientahkan dari mereka yang memiliki rumah tidak layak huni. Karena indikator kemiskinan salah satunya dilihat dari kapasitas fiskal, ya kapasitas kapital dia. Di antara lain ditandai dengan kepemilikan rumah tidak layak huni. Bahasa saya di lapangan ada yang memudahkan pada teman-teman bagaimana kita mengatasi kemiskinan dari rumah tidak layak huni. Rumah tidak layak huni yang kita maksud adalah rumah yang menjadi ciri atau indikator bagi rumah masyarakat miskin. Yang ditandainya si dindingnya dari bilik, dari bambu, lantainya masih dari tanah. Nah, kemudian itu semuanya kita sentuh dari dana alokasi umum, dari APBD, juga dari pemerintah provinsi dan pusat. Ada juga ya kategori yang kedua adalah rumah yang tidak layak dihuni. Beda tidak? Bedanya apa tadi? Kalau rumah tidak layak huni, ini adalah rumah, ini bahasa kami ya, di lapangan mudah. Ya. Adalah rumah yang menjadi indikator kemiskinan. Indikator kemiskinan ya. Ya, itu cirinya dinding dari kayu, dari bilik, bawahnya dari tanah. Kalau rumah yang tidak layak dihuni adalah rumah yang tidak menjadi indikator kemiskinan dari sisi fisiknya. Karena rumah itu terbuat dari dindingnya sudah batu bata, bawahnya sudah ada tegel, ada yang keramik, cuman sudah tidak layak dihuni, akibat lapuk, rusak. Oke, ya. Rumah sehingga tua, sudah rusak lapuk. Itulah fokus kita di bidang infrastruktur, kemudian kemiskinan, ya dengan cara itu. Dia yang tidak lupa juga masalah pendidikan, bagaimana kita fokus ya DAK kita untuk pembangunan infrastruktur sekolah 0 sekarang, Kang. Ya, kita hanya bos untuk di sekolah saja, tapi untuk fisiknya DAK tidak ada. Akhirnya kita sowan lagi ke Pak Menteri, bagaimana ini Majalengka yang punya sekolahnya rusak, SD-nya banyak, ya kurang lebih masih 280 ruangan, kemudian SMP-nya juga masih banyak yang rusak, kemudian bangunan TK juga masih banyak yang harus kita perbaiki. Akhirnya kita sowan kembali ke Pak Menteri, ya karena di sana di kementerian ada program. Ya program tugas pembantuan sektoral sifatnya, dan alhamdulillah saya mendapatkan juga bantuan dari beliau, dari Pak Menteri. Ini menjadi sebuah kebahagiaan bagi kami, sehingga harapan kami mudah-mudahan di tahun 2026 ini ketika kita memetakan persoalannya ya di bidang kemiskinan, kita punya masalah infrastruktur, masih ada jalan-jalan yang rusak, jembatan yang harus kita perbaiki, maka semuanya kita tangani. Pak, berarti kalau kepala daerah itu tidak rajin ke Jakarta, tidak rajin ketok-ketok pintu, susah lah ya? Untuk saat ini bisa menjadi kendala, Pak. Karena bagaimanapun sekarang kan dulu kan tidak mengenal adanya IJD, Impres Jalan Daerah. Ya, semuanya berharap jalan itu kan pingin mulus, pingin dalam kondisi mantap. Maka kemudian tadi Pak Gubernur mengarahkan kita berbagai macam cara, sepakat semuanya. Tahun 2026 kita fokus selesaikan itu. Namun di Majalengka kita sepakat juga itu dilaksanakan, tapi yang lain tidak boleh ditinggalkan. Kemiskinan, pendidikan, dan juga kesehatan tidak boleh. Jadi kalau Bapak boleh sampaikan seberapa besar sekarang kalau misalnya diangkakan itu Pak ya, perhatian pemerintah pusat ke Majalengka khususnya? Ya, alhamdulillah setelah kita silaturahmi, Mbak ya. Kemarin dapat bantuan untuk jalan ya. Karena kebetulan ini gayung bersambut, Pak. Ada program yang kami gagas, saya sebagai bupati ingin membangun konektivitas jalan antar daerah, antar desa, antar kecamatan. Saya ingin membangun jalan Jati 5, jalan Timur Lingkar Majalengka. Sebentar, Jati 5, jalan Timur Lingkar Majalengka. Ketika orang Cirebon mau ke Cikijing, mau ke Tasik, maka kemudian tidak usah lagi masuk dari Cirebon masuk ke Majalengka, cukup di Sindangwangi naik ke sana. Ya, kurang lebih 41 km. Ya, itu untuk mempercepat konektivitas dan membuka konektivitas antar Ciayu Majakuning ya. Ya, antar Ciayu Majakuning mempercepat. Ya. Kemudian yang kedua,
manfaatnya adalah ketika saya jalan buka Jati 5, jalan timur lingkar Majalengka, kami menyadari Pak, potensi destinasi wisata alam semuanya tersebar di sepanjang jalan itu. Kurang lebih ada 12 destinasi wisata, dari mulai Curug, Situ, Penyaboyan, dan lain terbentang di sana. Maka kemudian andai saja masyarakat Majalengka, ya, kemudian orang Cirebon mau ke Tasik, melingkar mau ke sana, mereka disuguhi di samping mendekatkan jarak, disuguhi tempat-tempat wisata yang aduhai. Itu. Nah, itulah program yang ingin kami laksanakan. Dulu pada saat saya sedang kepala dinas PU, belum selesai, yang melanjutkan mungkin kemarin tidak fokus, dan saya harus selesaikan. Dan hari ini alhamdulillah, ya, pertanyaannya tadi dukungan dari provinsi, karena kebetulan ada jalan yang harus dibangun, dikonekkan, yang belum tersambung, yaitu jalan dari di Argapura, ya, kurang lebih 5,8 kilo yang harus disambungkan. Dapat dari Pak Gubernur 10 miliar. Ya, alhamdulillah. Nanti pelaksananya, pembangunannya antara TNI dengan masyarakat. Bakti TNI namanya. Ya, itu Cikaracak, jalurnya ruasnya Cikaracak Sadarehe. Kemudian Gayung Bersambut kita dapat juga dari DAK, ya, DAK untuk Sadarehe, Payung Sadarehe. Jadi ketika Payung Sadarehe sekarang di hotmix dari DAK ada 14 miliar, ya 14 miliar. Kemudian kita bangun sekarang dari TNI, dari Pak Gubernur, ini connect Pak. Ini sudah menyambung. Itu kalau kepala daerahnya mantan sekda itu ya gini. Ya, nyambung, ya alhamdulillah ya. Ya itu alhamdulillah Pak. Makanya saya merasa berbahagia sekali ketika punya rencana ingin membangun Jati 5, belum terhubung, dari Pak Gubernur dapat bantuan 10 miliar untuk konektivitas tadi menyambungkan. Kemudian di sisi lain DAK masuk, diarahkan juga ke sana. Jadi nyambung Pak. Nyambung. Insya Allah nanti Kang Adi dengan teman-teman dari Tribuner, silakan saya ajak nanti jalan-jalan. Tahun berapa itu Pak? Beres tahun sekarang Pak, 2026. 2026. Karena apa? Karena Pak, di tengah-tengahnya sudah saya besarkan Pak. Panyawoyan ke Sangiang itu sudah 10 meter. Bis sudah masuk. Ya, bis sudah masuk. Karena apa? Persoalan kita hari ini di Majalengka, ya, ini tempat-tempat wisata kita itu jaraknya kecil. Jaraknya kecil, makanya saya besar-besarkan untuk mendekatkan. Kalau bis besar bisa masuk, artinya ya pengunjung pasti lebih banyak juga. Ke Panyawoyan sudah bisa bis. Naik dari Wates ke Sangiang. Cuman kendalanya pas di Panyawoyan nggak ada tempat parkir. Jadi walaupun bis sudah bisa masuk, tapi karena nggak ada tempat parkir, parkirnya di Sangiang. Gitu. Nanti pasti juga dibangun tempat-tempat parkir, pasti ada juga. Pasti kita pikirkan lah. Karena bagaimanapun kita ingin tumbuh, ya, ekonomi kita dengan cara jalan dalam kondisi mantap, besar. Kemudian pasti wisata akan ramai. Wisata rame, ungkitan ekonomi akan tumbuh. Kalau Pak Eman milih misalnya di Majalengka ada, taruhlah misalnya 50 tempat wisata. Pak Eman pilih satu yang mana Pak? Yang paling mengena di hatinya Pak Eman? Sebenarnya tadi dari 12 destinasi wisata itu kan sepanjang jalan koridor itu. Jadi semuanya itu sangat mudah dilalui, sangat dikunjungi gitu loh. Tapi kalau dilihat dari sekarang, yang banyak kunjungan wisatawan, tahun ini hampir 2,1 juta jiwa yang berkunjung ke Majalengka untuk wisata. Yang paling tertinggi adalah Cipanten. Cipanten ya, Cipanten yang ada kawasan air Situ, airnya sangat jernih, lihat ikannya sangat luar biasa. Bahkan saya sudah mendapatkan rencana akan dapat bantuan, akan dikasih ikan koi juara. Ya, koi juara miliaran harganya dari seorang pengusaha dari Bandung yang peduli dan sayang kepada Majalengka dan ingin mengembangkan koi supaya dilihat oleh semua masyarakat yang berkunjung ke sana. Siapa itu Pak? Pokoknya beliau tidak boleh menyampaikan intinya ya, pengusaha yang hasil beliau juara di tingkat internasional Jepang, koi ya. Wah, dahsyat ini ya. Luar biasa nanti. Pokoknya Kang Adi nanti bisa akan berapa besarnya ikannya. Kayaknya menarik juga ini. Saya yakin menarikkan. Kalau menurut Pak Eman, tantangan terbesar di 2026 itu apa Pak? Persoalan yang terbesar itu
adalah bagaimana kita mengajak, ya, membangunkan kembali kebiasaan kita, ciri khas orang Sunda, orang kita, orang Indonesia, dengan keramahannya, dengan sikap gotong royongnya. Ya. Karena bagi saya bahwa sebuah pembangunan dia katakan sukses kalau kita sudah mampu memberdayakan masyarakat. Bagaimana masyarakat diajak agar masyarakat tahu, mau dan mampu bareng-bareng mewujudkan pembangunan. Kalau tanpa adanya konsep itu, pembangunan yang kita lakukan mungkin hanya sebuah momentum yang cukup dikenang dan dilihat tanpa mereka dilibatkan, tanpa mereka merasa memiliki. Oke. Itu yang ingin saya terus dorong. Maka kemudian kenapa saya tagline-nya saya, ya, cita-cita besar saya ketika saya jadi bupati, Allah meridhoi, Saya masyarakat tadi mendukung. Maka ketika saya memimpin, saya ingin jadikan masyarakat sebagai sahabat akan emak. Ya, ketika bicara sahabat, mereka akan dengan leluasa ngobrol, tidak ada hambatan, tidak ada jeda, ya, dan komunikasi kita akan lancar. Karena saya yakin dengan semua itu bisa terlaksana, saya yakin apapun yang diinginkan oleh masyarakat, saling mengantarnya masyarakat, tersampaikannya kebutuhan publik kepada kita, maka insya Allah akan bisa mempercepat proses terjadinya, terlaksananya Majalengka Langkung Saya. Pak Eman menyediakan waktu khusus nggak Pak untuk ketemu sama warga secara langsung? Ya, saya kan sudah berkomitmen. Leadership saya tadi menyebutkan masyarakat sebagai sahabat. Makanya Kang Edi, saya kan tiap pagi sholat subuh di masjid. Ya. Masyarakat Majalengka dari semua elemen termasuk dari penjuru Majalengka, kalau mau bertamu ke kita, subuh berjamaah dulu di Masjid Al-Imam, baru nanti pagi-pagi ngampar di sini Pak. Oh. Tiap pagi itu. Tiap pagi. Ya, kalau malamnya setelah maghrib kumpul. Jadi alhamdulillah karena kita sangat membuka diri, saya tadi udah menempatkan mereka adalah sahabat saya, tidak ada alasan kita untuk menghindar dan menolak mereka. Ya, ini menarik Pak. Nah, dari berbagai pertemuan itu, apa yang menurut Pak Eman, lontaran apa yang pernah kemudian terasa banget di Pak Eman, lontaran warga, Pak, keluhan warga misalnya, yang kemudian terasa banget buat Pak Eman? Ya, sebenarnya sangat variasi ya, Ya. ketika datang. Satu aja Pak mungkin Pak, Ya, yang membekas di yang Pak membekas adalah bagaimana masyarakat Majalengka, walaupun kita angka pengangguran terbuka kita sekarang dari mulai saya masuk 4,1, sekarang sudah 3,7, tetap yang menjadi PR dan selalu disampaikan mereka adalah mereka selalu ingin jangan sampai anak-anak mereka, anak-anak masyarakat Majalengka yang mau bekerja di semua sektor tidak boleh ada kesusahan, kesulitan. Itu saja yang selalu Iya. di samping usulannya terkait ya segmennya, kalau itu kan dari masyarakat itu yang datang. Ya, masyarakat yang datang ke saya rata-rata masalah dengan kerjaan. Dan yang kedua, kalau dari pemerintah desa, semuanya mayoritas berinfrastruktur. Oh, iya. Dua hal aja yang sering masuk. Ya, padahal sebenarnya persoalan kemiskinan kan tinggi di Majalengka, tapi nggak pernah dibahas, nggak pernah diusulkan. Karena karena masalah kemiskinan mungkin mereka tidak begitu paham, tidak mengerti. Padahal itu adalah program kita yang harus kita entaskan, harus kita tekan. Di antaranya kan dengan menyediakan lapangan pekerjaan tadi kan itu, ya. Makanya segmen-segmen masyarakat yang datang, segmen masyarakat umum bicaranya masalah pekerjaan. Ada juga yang datang, Pak saya punya hutang ke bank, bantu. Segala macam. Pak saya mau cerai, berbagai macam Pak. Karena saya terbuka semua. Iya. Karena saya menjadikan mereka adalah sahabat saya, jadi tidak ada yang ditutup-tutupi. Sepanjang kita bisa membantu, ya kita harus. Nah, keluhan-keluhan mereka kemudian disampaikan, disalurkan kemana Pak? Ya, bagi yang menyangkut masalah teknis jalan, kita pasti langsung saat itu kita konekkan dengan kalau kubu kepala desa yang datang, Pak ini jalan ini ruas ini rusak, saya langsung Pak, saya langsung bel kepala dinasnya, kabinnya yang menangani biar tidak lupa. Saya khawatir kalau nggak langsung saya lupa. Kalau ditunda bisa lupa Pak ya. Nanti tinggal lengkapi mereka menyusul suratnya, tapi kita sudah konekkan. Kemudian berikutnya saya tanamkan kepada teman-teman ya di birokrasi. Apa yang saya tanamkan kepada teman-teman? Reformasi birokrasi saya ingin di Majalengka
harus berorientasi kepada 3 hal. Ya, apa? Satu, bagaimana kita sebagai ASN yang tugasnya melayani masyarakat, kita harus hadir bisa melindungi masyarakat. Kita sebagai ASN hadir melindungi mereka. Tidak boleh ada masyarakat Majalengka yang kekurangan makan, yang tidak bisa makan. Tidak boleh kita usahakan jangan sampai masyarakat tidak bisa tidur akibat rumahnya tidak layak huni. Sekemampuan kita harus hadir sebagai negara. Yang kemudian berikutnya, saya titip kepada mereka, pada ASN, dalam rangka reformasi birokrasi, 3 hal yang kita lakukan setelah kita melindungi, hadir kita untuk mempermudah. Masyarakat pasti banyak membutuhkan pelayanan kepada kita, dari sisi administrasi dan lain-lain. Jangan persulit rakyat, jangan dipersulit masyarakat. Ya, yakini oleh kita, setiap kita membantu kesusahan orang, kita akan dimudahkan di dalam hidup kita. Ya. Maka kemudian, tidak boleh ada ya sesuatu yang dipersulit, apalagi kalau itu mudah. Ya. Tidak boleh lama-lama kalau itu bisa cukup waktu yang singkat. Ya. Inilah kita harus melindungi, mempermudah, dan yang terakhir bagaimana kita hadir sebagai birokrat untuk bisa membahagiakan. Bahagiakan siapa? Masyarakat. Ya. Jangan sampai salah. Kita ini tugasnya melayani mereka, melayani masyarakat. Bahagiakan rakyatnya dengan cara apa? Ketika mereka membutuhkan layanan kita, hadir dengan sopan, senyum, sapa, dan hormati. Insya Allah mereka akan bahagia. 3 hal inilah saya titipkan kepada ASN agar menjadi orientasi yang harus kita lakukan sebagai ASN yang harus hadir, ya, memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Oke, nah ini terakhir Pak. Bapak kan tadi beberapa kali menyampaikan saya sahabat Akang Eman. Nah, mungkin Pak Eman bisa menjelaskan ke teman-teman, ke warga. Baik, pertanyaan yang menarik sekali, Kang Ade. Ya. Dan ini saatnya saya harus membuka, menyampaikan. Karena seringkali persoalan mengenai pembuatan tagline atau visi Majalengka Alangkung Sae atau kata saya tersendiri, ini kadang-kadang menjadi salah arti. Kenapa salah artinya? Ada persepsi yang terbangun seolah-olah Langkung Sae itu adalah kata perbandingan yang membandingkan antara pemerintahan yang saya pimpin hari ini dengan pemerintahan masa lalu. Padahal kita tidak ada ke sana. Ya, Bapak juga bagian karena dari saya bagian dari masa lalu, masa dibandingkan, ya kan? Tapi kami ingin bahwa Sae ini adalah sebuah strategi sekaligus sebagai yang mempunyai makna filosofi. Sebagai strategi adalah ketika makna saya itu dari sisi harfiah, ya, ketika saya ingin membangun Majalengka, ingin menjadikan saya itu adalah masyarakat Majalengka, ASN adalah sahabat Akang Eman. Sahabat Akang Eman. Sehingga ketika bicara sahabat, masyarakat harus dekat, masyarakat tidak boleh merasa malu. Saya pun menempatkan diri sebagai sahabatnya, tidak canggung dan tidak beda-bedakan. Semua adalah sahabat saya. Ya. Maka dengan cara itu, saya yakin strategi pembangunan di Majalengka, apalagi muaranya kepada pemberdayaan dengan mengajak dirangkul semua, saya yakin Majalengka Alangkung Sae akan terwujud. Itu makna harfiah. Makna filosofinya dari saya ini, saya mencoba ini sebenarnya sebagai sebuah penguat dan pengingat kembali kepada kita. Karena sesungguhnya makna Majalengka Alangkung Sae itu diilhami oleh sebuah hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Al-Hakim. Yang bunyinya barang siapa hari ini lebih baik dari yang kemarin, maka kita termasuk manusia yang beruntung. Dan barang siapa hari ini sama dengan kemarin, maka kita termasuk manusia yang rugi. Dan barang siapa hari ini lebih jelek dari yang kemarin, maka kita termasuk manusia yang tercela. Nah, ketika kita bicara manusia menjadi manusia yang beruntung, itulah kita harus menjadi harus lebih baik. Maka sejatinya persoalan menuju perbaikan diri lebih baik itu, menuju Majalengka Alangkung Sae ini ajaran baginda Rasulullah yang menjadi sumber hukum kita. Sumber hukum kita ini kan Al-Quran dan hadis. Sedianya tidak usah lagi diingatkan, tidak usah lagi diajak oleh bupatinya, tapi akan lebih bagus ketika saya ingatkan, saya cantumkan di dalam
visi misi kami dan kemudian menjadi suatu kesatuan utuh kebersamaan, Iya. bareng-bareng mewujudkannya. Itu kan, Iya. ya. Ini mudah-mudahan dengan saya sampaikan seperti ini tidak ada lagi diskusi, tidak lagi diskursus mengenai pengertian. Bukan perbandingan Pak ya. Bukan perbandingan. Kalau perbandingan saya kan masa lalu di Masa sana. dibandingkan sama Masih diri dibandingkan sendiri. dengan diri sendiri. Iya. Nah itu. Namun Iya. masih ada teman-teman yang mungkin belum paham terkait itu, Iya, iya. masih menafsirkan ya perlu saya sampaikan di sini gitu. Mudah-mudahan dengan cara ini Kang Edi, saya diberikan kemudahan untuk membangun Majalengka. Amin, Dengan Pak. saya memposisikan diri sebagai sahabat, masyarakat juga sebagai sahabat saya, di antara sahabat paling saling mengisi, saling melengkapi, saling memberikan support. Ya. Oke. Kemudian saya diberikan kemudahan untuk mengajak mereka bersama-sama agar masyarakat Majalengka tahu, mau dan mampu melaksanakan pembangunan bersama-sama. Izinkan saya juga menjadi sahabat Oh Pak Eman. siap Pak, dengan senang hati. Makanya Tribunun udah alhamdulillah Kang Edi sudah 3 kali gitu ketemu Siap, ya. siap Pak Eman. Oke. Nuhun. Begitu Tribuners, bincang-bincang saya dengan Pak Eman Suherman, Bapak Bupati Majalengka. Luar biasa di tengah suasana yang nyaman ini di belakang pendopo, kita mendapatkan banyak hal yang inspiratif. Terutama tadi yang sahabat Akang Eman. Ya, ingat-ingat dari teman Tribuners, khususnya warga Majalengka, diharapkan menjadi sahabat Kang Eman sehingga tidak sungkan ketika ada persoalan disampaikan. Semoga kemudian persoalannya juga bisa diketahui dan diselesaikan. Amin. Itulah jadi Ya. Bupati. Terima kasih, salam. Waalaikumsalam.